Oke, kemudian ekspedisi perdagangan kedua ke Syam. Nah, ini di umur Rasulullah yang ke-25 tahun, Rasulullah itu sudah masyhur dengan julukan Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Terpercaya. Rasulullah itu tidak pernah berbohong sama sekali, walaupun di masa Arab jahiliyah. Bahkan pemuka-pemuka Quraisy atau orang-orang Quraisy yang punya harta itu menitipkan hartanya ke siapa? Rasulullah. Saking terpercayanya. Padahal belum risalah Islam belum turun ya. Tapi fitrah Rasulullah sebagai orang yang terjaga, manusia yang terjaga, manusia pilihan Al-Mustafa itu sudah ada. Ya, salah satu julukannya Al-Amin. Nah, jadi Rasulullah di usia 25 sudah masyhur terkenal dengan apa? Al-Amin. Kemudian kejujurannya dalam bertutur kata, akhlaknya mulia, attitude-nya baik lah bahasa kita ya. Attitude-nya good gitu kan. Green flag gitu ya. Nah, attitude-nya bagus dan lain-lain gitu kan. Amanah, nggak berkhianat. Akhirnya Sayyidah Khadijah sampai ke telinga Sayyidah Khadijah. Ini kayaknya bisa nih kita kasih barang yang lebih banyak gitu kan ya. Ya mungkin kalau misalkan apa namanya? Bayro bagasian boleh lah nih bagasi 100 kilo misalkan ya, yang bawa gitu kan, terpercaya misalkan. Amanah. Bilang. Jadi Rasulullah itu amanah, diberikan apa namanya harta lebih banyak, harta dagangan lebih banyak daripada diberikan kepada pemuda-pemuda lainnya. Ya, jadi dengan kata lain Sayyidah Khadijah itu bosnya Rasulullah, ya Rasulullah itu pegawainya seperti itu. Ya, independent woman nih bos, beda ya. Manajer. Terus akhirnya dikirimlah Rasulullah ke negeri Syam, yang mana ditemani oleh kolega dagangnya. Siapa? Yang disebut dengan Maisarah. Jadi berangkat dengan Maisarah. Maisarah ini siapa? Gulamu Khadijah. Ya, apa namanya? Anak lelakinya Laki-laki. Khadijah. Lelaki ya? Lelaki. Nah, itu singkat cerita. Kemudian kembali ke Mekah dengan membawa apa? Membawa barang dagangan 2 kali lipat lebih. Enggak 2 kali lipat. Mau bawa apa? Mau bawa itu artinya berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat lebih banyak dari modal awal. Ya itu gimana itu berarti keren, strategi bisnisnya itu mantap. Nah, strategi dagangnya. Ya berarti blueprint bisnisnya itu bisa kalian copy lah kalau mau sukses dunia bisnisnya. Nah, jadi gitu. Akhirnya Sayyidah Khadijah terkagum-kagum. Dahsyatan gitu kan. Dahsyatan terkagum-kagum. Dengan Rasulullah ini kok bisa gitu dan dia amanah dan dibalikin semua gitu, nggak ada yang diselip-selipin gitu. Sayyidah Khadijah itu terkagum-kagum, makin yakin nih. Karena kan dia sebelumnya cuma mendengar dari orang-orang kan. Dan ini dia telah buktikan sendiri secara empirik. Ya dibuktikan sendiri dan juga dari pengakuan Maisarah. Maisarah ini cerita dong ya, kan dia mulazamah sama Rasulullah nih kan. Yang mulazamah selama perjalanan dagang, yang diperhatiin Rasulullah. Ternyata memang Rasulullah ini mulia akhlaknya. Benar-benar good attitude. Kan? Green flag nih Rasulullah. Nah, akhirnya saking kagumnya Sayyidah Khadijah, akhirnya Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya untuk apa? Untuk dinikahi oleh Rasulullah. Ya, kan kalian bayangin, independent woman, cantik iya, kaya iya, good attitude iya. Nah, apa namanya? Bayangin ya, zaman sekarang ya, mungkin seorang yang independent woman, yang wanita sukses, yang kecantikan paras, kekayaan harta, kemuliaan nasab itu ada di beliau, itu menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Gitu kan? Ya tapi pesan ini dititip lewat temennya. Ya, yang bernama Nafisah bin Muniyah. Ya dititipkan, tolong sampaikan kepada Rasulullah, sudikah dia untuk menikahiku gitu. Mau enggak? Nah, akhirnya ya singkat cerita Rasulullah yang mengamini, ya menyetujui untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah. Karena kenapa? Salah satu faktornya Sayyidah Khadijah itu afdalu wa khairu nisa'i dzalika zaman. Jadi sebaik-baiknya perempuan, seafdal-afdal perempuan di zaman itu Sayyidah Khadijah. Ya pastinya tulah zaman sih sebenarnya ya. Tulah zaman sampai akhir zaman ya Sayyidah Khadijah pasti kan. Ya cuman untuk kala itu, untuk Rasulullah di waktu itu seafdal-afdalnya nisa Quraisy, nisa fil Makkah di waktu itu. Ya akhirnya singkat cerita menikah di usia Rasulullah ke-25 dan di usia Sayyidah Khadijah di umur 40 tahun. Ada hikmah di balik kenapa umurnya kok jauh. Gitu. Kalau Ammar mungkin ya tau lah kalau Ammar gimana kan. Jadi ada hikmah tersendiri. Bahwasanya apa? Kalau misalkan ada orang yang menuding, maaf cakap, Rasulullah ini rajulun syahwani, misalkan ada yang menuduh seperti itu, ya. Rasulullah ini orangnya hanya memetikan, mohon maaf, syahwat misalkan, itu sangat-sangat tidak benar. Karena pernikahan pertamanya aja dia menerima, yang notabene Sayyidah Khadijah itu kan sudah pernah berumah tangga 2 kali, ya kalau kalian tahu, ya dengan salah satu Abu Halah, yang namanya itu Hind bin Zarrah At-Tamimi, satu lagi Atik bin Aif At-Tamimi, ya 2 orang.
Ya dari Abu Hala dari Hind At-Tamimi ini punya anak namanya Hala. Jadi kalau misalkan ada yang menuding, ya mungkin orientalis atau siapa yang menuding itu Rasulullah itu rajulun syahwani, sangat-sangat tidak benar. Karena pertama dia sudi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Karena kenapa? Ya di balik hikmah dari wanita yang dewasa yang bisa mengayomi Rasulullah ketika turunnya wahyu untuk menghadapi hal-hal tantangan besar lainnya. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu berlangsung lama. Dan itu Rasulullah dengan satu wanita aja. Ya beda sama Radif gitu ya. Nah, itu lama. Jaring dia. Baru setelah wafatnya Sayyidah Khadijah baru Rasulullah menikah, baru berpoligami gitu ya, ta'adud zawaj, dan itu ada hikmah-hikmahnya tersendiri ya. Gitu. Nah, jadi hikmah di balik jarak usia pernikahan yang jauh itu yaitu tadi ya, bahwasanya untuk menghindari tudingan bahwasanya Rasul ini dituding rajulun syahwani, dan kedua untuk partner yang mendampingi akan turunnya kenabian, turunnya risalah. Ya terbukti di surat Al-Mudaththir nanti kan ada cerita kan? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ilal akhir gitu. Nah, jadi itu kurang lebih ya. Akhirnya pernikahan mereka bahagia dan dikaruniai beberapa anak. Ya yang diantaranya pasti kalian udah kenal, ada Abdullah, ada Qasim, ada Ruqayyah, Zainab, ada Ummu Kulsum. Ya, ada Fatimah Sayyidatuna Fatimah. Oke. Jadi ala kulli hal, ya dari serangkaian kisah Rasulullah kita perlu menelisik kembali untuk kita tadaburi di setiap episode kehidupan kita. Kalau misalkan kalian hadir di majelisnya Syekh Abdullah Izzuddin, ya biasa qiraat wa talik serteja istiqomah sampai akhir pagi hari jam 7 di Soleh Jafari. Itu Syekh Abdullah Izzuddin sering mengingatkan kita. Karena itu ngaji hadis kan, kutubus sita kan. Jadi beliau sering berkata, pastikan di setiap detik kehidupan kamu, kalau bisa setiap detik, kalau nggak bisa sering lah. Itu ketika kamu jalan atau kamu duduk, bayangin depan kamu itu ada Rasulullah. Bayangin depan kamu ada Rasulullah. Jadi seakan-akan apa? Kita termotivasi untuk mengikuti beliau. Setiap sunnah-sunnah beliau kita ikuti sebisa kita gitu, maksudnya kata beliau. Ya. Nah, jadi ya itulah intinya inspirasi kita, hal-hal yang segala hal dari beliau itu ya baik pastinya. Ya kita pelajari, kita jadikan inspirasi, kita jadikan suri tauladan. Ya agar apa? Agar hidup kita lebih berkah dan bermakna. Apalagi di bulan Maulid ini. Ini nggak ada yang berpendapat Maulid bid'ah nih. Amar. Oke, mungkin ini aja. Selanjutnya mungkin kita bisa ke sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Ya mohon nanyanya jangan banyak-banyak karena saya mau pulang. Bercanda. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.